Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah fi hadzal yawm, hari ini insyaallah nastamirru darsana fi al-mabahith fi ulum al-Quran, dan insyaallah kita akan lanjutkan kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Quran. Dan ini adalah bab yang cukup padat dan perlu dibaca secara detail, sehingga kami membaginya menjadi 3 bagian. Baik, dan insyaallah hari ini kita akan mulai membahas dari al-farqu bainal ita'i wal i'ta', perbedaan antara kata ita dan i'ta'. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin rabbal alamin. Al-farqu bainal ita'i wal i'ta', perbedaan antara kata ita dan i'ta'. Secara langsung atau zahirnya kata ita dan i'ta itu maknanya sama, yaitu memberi. Tetapi apabila kita mengkajinya secara mendalam, maka akan kita dapati al-farqu, perbedaan antara kata ita dan i'ta. Wa hunaka farqun bainal ita'i wal i'ta'i fil Qur'an. Ada perbedaan antara kata ita dan i'ta di dalam Al-Quran. Qala al-Juwaini, berkata Imam al-Juwaini, innal ita'a aqwa minal i'ta'i fi itsbati maf'ulihi. Sesungguhnya kata ita itu lebih kuat dari kata i'ta dalam menetapkan maf'ulnya. Lianna i'ta lahu mutawi, karena kata i'ta itu mempunyai mutawi yang mengikutinya. Yuqalu a'tani fa'atautu, ia memberikan kepadaku maka aku memberikannya. Wala yuqalu fil ita, dan dikatakan dalam bahasa Arab dalam kata ita, atani fa ataitu, dia mendatangi aku maka aku datang. Wa inna ma yuqalu, akan tetapi aku dikatakan atani fa akhadtu, datang kepadaku maka aku mengambilnya. Wal fi'lu alladhi lahu mutawi'un adhaf, dan fi'il yang mempunyai mutawi atau pengikut yang sejenis dari kata tersebut, al-dha'af itu lebih lemah. Fi itsbati maf'ulihi, dari dalam menetapkan maf'ulnya atau objeknya, minal ladzi la mutawi alahu, dari yang tidak mempunyai mutawi atau pengikut baginya. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau, taqulu mengatakan qata'tuhu fanqata'a, aku memotongnya maka ia menjadi potong. Fayadullu ala anna fi'lal fa'il kana mawqufan ala qabulil mahal, maka menunjukkan bahwasannya kata kerja dari pelaku fa'il itu bergantung atas menerimanya mahal, yaitu objek. Laulahu, kalaulah tanpanya, lama thabatal maf'ul, maka maf'ulnya tidak akan ada. Walihada yasihu qata'tuhu faman qata'a. Nah, karenanya boleh mengatakan qata'tuhu faman qata'a, aku memotongnya maka tidak potong. Tuh. Wala yasihu fi ma la mutawi' adahu dzalik, dan tidak sah pada yang tidak mempunyai mutawi'. Fala yajuzu ay yuqala, maka tidak boleh dikatakan darabtuhu fan daraba aw man daraba. Baik. Nah, secara umum kata i'ta itu lebih lemah daripada ita, karena i'ta mempunyai mutawi yang mengikutinya yang sejenis. Aku memberikannya fa'atautu, a'tani fa'atautu, yani ada huruf ain, ta dan waw. Nah, ketika ada kata a'tani maka bisa diikuti oleh fa'atautu. Kalau ita, maka dalam bahasa Arab tidak diikuti, tidak wajib. Atani fa'ataitu. Itu seperti kata qata'tuhu faman qata'a, atau qata'tuhu fanqata'a. Nah, aku kata yang ada mutawi'nya itu contohnya aku memotongnya maka ia terpotong atau tidak terpotong. Nah, beda dengan yang seperti ita yang tidak punya mutawi, itu tidak bisa darabtuhu fandaraba au man daraba. Nah, itu tidak bisa. Wala qataltuhu fanqatala aw man qatala, lian hadza af'alun idza sadarat min al-fa'il thabata laha al-maf'ul fil mahal.
wal fa'ilu mustaqil bil af'al allati la mutawi'a lahu fal ita'u idzan aqwa min al i'ta'. Baik. Walihada syawahiduhu, karenanya ada penguat hal tersebut sebagaimana firman Allah Ta'ala, atau bukti ya, syawahid bukti firman Allah Ta'ala, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi kata ita itu lebih kuat. Li'anna al-hikmah idza thabatat fil mahal damat, karena hikmah apabila itu menetap pada suatu tempat, pada seseorang itu, maka damat, terus menerus. Wahia 'azimatus sya'n, perkara yang begitu agung. Wa qala atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim, telah kami berikan kepadamu sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim, yaitu 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Kemudian inna a'tainakal kautsar. Nah, kenapa pakai a'tayna bukan atayna? Karena dianna ba'dal kautsar manazil a'la, karena setelah telaga kautsar ada tempat yang lebih tinggi. Haitsu yakun al-intiqalu ila ma huwa 'azhamu minhu fil jannah, karena anak dari yang lebih tinggi itu surga. Beda dengan yu'til hikmata, itu dama, terus menerus. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Lianna al-jizyah mawqufatun ala qabulin minna wa hum la yu'tunaha ita'an an tayyibi qalbin. Nah, kalau orang kafir, in hatta qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyah. Jadi diperintahkan orang-orang yang tidak beriman, tidak beragama Islam di dalam negeri muslim, yang tinggal dalam negeri muslim, untuk memberikan jizyah. Nah, yu'tul jizyah. Kenapa pakai yu'tu? Karena jizyah itu mauqufatun ala qabul minna, bergantung atas kita menerima atau tidak. Wa hum la yu'tunaha ita'an 'an tayyibi qalbin, dan mereka tidak memberikannya itu dengan hati yang senang. Wa inna ma'an kurhin, tetapi dalam hati yang terpaksa. Wa qad 'abbara bil ita'i fi janibil muslimin bin nisba ila zakah. Dan di Al-Qur'an itu kata ita itu digunakan untuk kaum muslimin ketika memberikan zakat. Wa fi dzalika, karena demikian itu isyarat ila annal mu'mina yanbaghi an yakuna ya'ta'u lizakati biquwwah, karenanya hendaknya seorang muslim dalam memberikan zakat itu memberikannya dengan kuat. La yakunu ka'ita'il jizyah, tidak seperti pemberian jizyah, jadi memberikannya itu dengan kuat, dengan penuh keridhaan. Beda dengan jizyah. Baik. Walafzu fa'ala, ini kata fa'ala. Yaji'u lafzu fa'ala kinayatun an af'al muta'addidatin la lidalalati 'ala fin wahid. Kata fa'ala itu menunjukkan kepada perbuatan yang banyak, bukan perbuatan satu. Fayufidu bihadza al-ikhtisar. Maka kata muta'addidah, hal yang banyak tersebut, itu diberikan makna tersebut secara singkat dengan kata fa'ala. Faqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, labi'sa ma kanu yaf'alun, betapa buruknya apa-apa yang mereka lakukan. Fa innaha tashmulu kulla munkarin la yatanahuna anhu, itu mencakup semua yang mungkar yang tidak ada akhirnya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, ay fa in lam ta'tu bi surah min mithlihi wa lan ta'tu bi suratin min mithlihi. Artinya fa in lam ta'tu bi surah, apabila engkau tidak mendatangkan dengan surat semisalnya, maka kamu tidak akan mampu mendatangkan surat semisalnya. Baik. Karenanya tidak mampunya, tidak akan mampu sampai kapanpun. Wa haitsu utlaqat fi kalamillahi fa hiya mahmulatun 'ala al-wa'id asy-syadid fa qoulihi ta'ala. Adapun ketika kaitannya dengan
kalam Allah Subhanahu wa taala, maka dia menunjukkan atas ancaman yang begitu keras. Contohnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat apa yang Allah perbuat terhadap ashabil fil? Wa qawluhu wa tabayyana lakum, dan telah menjadi jelas bagi kamu sekalian kaifa fa'alna bihim, bagaimana kami berbuat kepada mereka. Baik. Selanjutnya ada lafaz kana. Waradat kana fil ikhbar an dzatillahi wa sifatihi bil Qur'an katsiran wa qad ikhtalafa an-nuhatu wa ghairuhum fi annaha tadullu ala inqita' ala madhahib. Telah ada lafaz kana dalam mengkhabarkan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya di dalam Al-Qur'an begitu banyak. Dan para ulama nahwu dan selainnya berpendapat apakah mengandung makna atau menunjukkan makna atas terputus. Dan ada beberapa pendapat berkaitan dengan makna terputus ini. Yang pertama, ahaduha anna tufidul inqita' li annaha fi'lun yash'uru bitajaddud. Itu memberikan faidah atau menunjukkan makna yang terputus, li annaha fi'lun yash'uru bitajaddud, karena sesungguhnya adalah fi'il yang memberikan isyarat untuk adanya tajaddud, kebaharuan. Wathani la tufidu, yang kedua tidak memberikan isyarat tersebut, bal taqtadid dawam wal istimrar, wa bihi jazama Ibnu Mu'tin fi alfiyatihi. Dan yang kedua itu tidak memberikan makna terputus. Jadi terputus itu maksudnya begini, kana Zaidun qa'iman, Zaid di masa lampau itu berdiri, artinya sudah sekarang tidak berdiri, atau tidak tahu sekarang apa berdiri atau tidak. Artinya inqita'. Ad-dawam itu keberterusan. Wa kana lil madhi alladhi manqata'a, dan fil madhi adalah untuk apa-apa yang tidak terputus. Wa qala ar-Raghib fi qawlihi ta'ala wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura, nabbaha bi qawlihi kana ala annahu lam yazal mundu ujida muntawiyan ala al-kufr. Karena menunjukkan bahwasannya sejak diciptakan itu syaitan itu tersifati dengan kekufuran. Jadi wa kana syaitanu rabbih kafura. Jadi sejak diciptakan, menurut Imam Raghib Al-Asfahani. Ini yang pertama, maknanya terputus, yang kedua keberterusan. والثالث أنه عبارة عن وجود شيء في زمان ماض على سبيل الإبهام وليس فيه دال على عدم سابق ولا على انقطاع طارئ ومنه قوله تعالى. Yang ketiga, bahwasanya ibarat karena adalah adanya sesuatu di zaman lampau yang tidak terkhususkan, artinya zaman lampau secara umum. Walaysa fihi dalilun ala adamin sabiq, dan tidak ada di dalamnya dalil atas ketiadaan yang mendahului, wala ala inqita'in tarid, atau keterputusan yang datang tiba-tiba. Jadi kana adalah masa lampau. Tetapi apakah lampau itu didahului oleh ketiadaan? Itu bisa jadi wala ala inqita'in tarid, dan tidak pula dan bisa juga menunjukkan bahwasanya keterputusan yang tiba-tiba. Baik. Wa minhu qawluhu ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahima. Baik. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahima, wa qala Zamakhsyari, artinya selalu ya, ala adamin sabiq. Baik. Qala Az-Zamakhsyari fi qawlihi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi 'inda tafsir al-ayah al-Kasyaf. Baik. Wa dzakara Ibnu Athiyyah fi surah al-Fath annaha haitsu waqa'at fi sifatillah fa hiya maslubatud dalalah 'ala az-zaman. Nah, ini yang pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Untuk pendapat Zamakhsyari, wallahu alam apa maksudnya. Baik. Tapi yang jelas di sini bahwa
Ibnu Atiyah dalam surat Al-Fath bahwasannya ketika kana itu ada sebelum lafaz jalalah Allah, maka itu menghilangkan makna waktu. Nah, karena waktu ciptaan Allah, maka wa kana Allahu ghafurur rahima, ya artinya Allah itu mempunyai sifat rahim, sifat ghafur itu azali, itu sebelum adanya waktu atau tidak masuk zona waktu. Waswabu min hadil maqalatu Zamakhsyari, kata muallif seperti itu, yang benar ada perkataan Zamakhsyari, wa anna tufidu iqtiran ma'na al-jumlah allati tahiyat bi zaman al-madhi lal ghair, bahwasanya dia memberikan keterkaitan makna jumlah yang setelahnya kana dengan makna madhi yang terdahulu, dan tidak ada wala dalalata lahanaf wala dalalata nafsuha an qita'i dzalika al-ma'na wala baqahi, dan tidak menunjukkan bahwasanya dalam kana itu apakah memotong makna tersebut atau makna tersebut selalu ada, atau makna tersebut selalu ada. Bal inna afadal kalam syai'an min dzalika kan dalilin akhar. Adapun yang kalam yang begitu itu menunjukkan atau ditunjukkan dari dua makna, ya. Itu bisa inqita, bisa baqa terus menerus. Karena bisa inqita dulu terus terputus, bisa baqa terus menerus. Nah, ini itu baik. Ini itu terpilih makna, kedua makna tersebut itu bergantung daripada iqtiran makna yang mendampinginya. Baik. Ala kulli hal, supaya difahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkait dengan waktu, karena waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Zamakhsyari, beliau adalah minal Mu'tazilah. Wallahu alam secara maknanya apa, ya. Ini bisa didalami dalam kitab-kitab teologi atau ilmu al-kalam. Zahirnya di sini diceritakan atau dikhabarkan bahwa kana menunjukkan makna lampau, dan lampaunya itu menurut Zamakhsyari bisa terputus atau maknanya itu tidak terputus, ya, maknanya terputus atau tidak terputus. Artinya lampau, tapi apakah yang terjadi di masa lampau itu sifat Ghafur Rahim dari Allah Subhanahu wa taala itu terputus, atau artinya tidak ada menjadi ada, atau baqa di masa lampau itu selalu ada, tidak terputus atau tidak didahului oleh Adam. Baik. Saya garis bawah lagi di bawah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala tidak berkait dengan waktu. Nah, nanti akan diperjelas dengan pembahasan selanjutnya. Wa 'ala hadza yuhmalu ma'na fi ma waqa'a fil Qur'an min akhbari ta'ala an sifatihi wa ghayriha bil lafzi kana katsiran, mithlu qawluhu ta'ala wa kana Allahu sami'an basira wa kana Allahu wasi'an hakima wa kana Allahu ghafurur rahima wa kunna bi kulli syai'in 'alimin wa kunna li hukmihim syahidin. وحيث أخبر الله بها عن صفات الآدميين فالمراد التنبيه على أنها فيهم غريزة وطبيعة ومركوزة في النفس كقوله تعالى. Nah, kalau ada kabar dari Allah, kalam dari Allah, masuk karena setelahnya adalah adamiyin, yaitu Bani Adam, maka di situ mengkabarkan tentang fitrah. Wa kana al-insanu ajula, fitrahnya manusia atau sifat manusia itu ajula, terburu-buru. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya ia adalah seorang zalim dan jahil. Waqad tatabba'a Abu Bakar Ar-Razi isti'mal kana fil Qur'an wastanbata wujuh al-isti'maliha faqala kana fil Qur'ani ala khamsati awjuh. Yang menarik nih, Abu Bakar Ar-Razi menerangkan pemakaian kana itu dalam beberapa wajh. Yang pertama bimakna azal wal abad, yaitu maknanya azali abadi, ya, selama-lamanya, artinya
abadi itu tidak akan hilang. Azal itu sebelum adanya sesuatu, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak masuk dalam ruang zaman. Wa kana Allahu aliman hakiman. Nah, ini jelas. Jadi kalau penjelasan tadi cukup repot, maka ini bisa menjadi pegangan. Wa bi ma'nal munqati', dan bisa juga dengan makna yang terputus. Wa kana fil madinati tis'atu rahat, dan di Madinah itu ada 9 rahat, kabilah atau kelompok. Wa huwa al-aslu fi ma'ani kana, dan ini adalah asal dalam makna-makna kana, kama taqulu kana Zaidun salihan aw faqiran aw maridan aw nahwahu. Dulu Zaid itu salih atau fakir atau sakit, atau maridan. Baik. Nah, ini makna inqita'. Baik. Wa bi ma'nal hal, wa qoulihi ta'ala, itu keadaan kuntum khairu ummah, keadaan kamu sekalian adalah khairu ummah. Wa qawluhu inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi bukan maknanya dulu yang inqita'. Wa bi ma'na istiqbal, yaitu masa depan. Wa qawlihi ta'ala wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira, dan mereka takut kepada hari yang keburukannya itu mustatir, melingkupi. Wa bi ma'na sara, dan di makna menjadi, ka qawlihi ta'ala wa kana minal kafirin, adalah dia termasuk dari orang-orang yang kafir, termasuk menjadi satu dari bagian orang-orang kafir. Wa ta'ti kana fi an-nafyi wa yakunu al-murad biha nafyu sihhatil khabar la nafya wuqu'ihi. Dan kana dalam nafi itu adalah maknanya adalah meniadakan benarnya khabar, la nafya wuqu'ihi, bukan meniadakan kejadiannya. Walidha ta'ulu bi makna ma sahha wa mastaqama, dan maknanya tidak benar dan tidak benar. Fa qoulihi ta'ala ma kana lin nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidaklah seorang nabi itu mempunyai tawanan sehingga ia berkuasa atau kuat di muka bumi ini. Nah, di sini maksudnya adalah syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan tafsir as-sahih yang tepat dari ayat ini. Maka lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah. Tidak benar orang-orang musyrik itu memakmurkan masjidnya Allah. Walaula id sami'tum qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza, dan mengapa tidak apabila kamu mendengarnya perkataan tentang tuduhan orang-orang munafik kepada Ibunda Aisyah, ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak benar seharusnya kalian mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak benar bagi kami untuk berkata seperti ini. Baik. Nah, itu dari lafal kana, dari lafal kana. Baik. Walil ulama ma fi kada madzahib. Baik. Kemudian makna kada, ahaduha annaha kasairil af'al nafyan wa itsbatan fi itsbat wa itsbat wa nafyuha nafyun. Kata kada itu mendekati, ya. Nah, yang pertama pendapat ulama mengatakan bahwa kalau dia itsbat menetapkan, maka maknanya menetapkan. Kalau nafyun itu mentiadakan. Itu yang pertama. Di anna ma'naha al-muqarabah, karena maknanya mendekati. Fa ma'na kada yaf'al qarabal fi'l, hampir melakukan. Berarti belum, ya. Wa ma'na ma kada yaf'al lam yuqaribhu, tidak mendekati, lebih jauh. Fa khabaruha manfiyun daiman, maka khabarnya itu maknanya nafi. Maknanya nafi. Tapi secara makna qarabanya, kalau kada yaf'al itsbat, hampir mendekati. Kalau wa ma'na maka yaf'al, tidak mendekati. Nah, karenanya mendekati berarti belum, tidak mendekati apalagi. Karena khabarnya selalu nafi.
tiada. Walakin an-nafya fil itsbat mustafadun min ma'naha. Tetapi nafi dalam yang itsbat itu diambil dari maknanya. Dan al-ikhbar bi qurbi syai' yaqtadi 'urfan adamu husulihi, karena sungguhnya khabar dengan dekatnya sesuatu itu memberikan makna secara urf, tidak adanya hal tersebut. Wa illa lam yattajal ikhbar bi qurbihi, karena kalau tidak begitu maka tidaklah khabar itu mengarah kepada dekatnya, tidak mengarah. Lam yattajal ikhbar bi qurbihi. Baik. Amma idza kanat manfiyah fa li'annahu idza intafat muqarabatul fi'li iqtada aqlan 'adamu husulihi. Adapun kalau manfi jelas itu meniadakan kedekatan, maka tidak ada hal tersebut. Wa yadullu lahu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza akhraja yadahu lam yaqad yaraha, apabila mereka mengeluarkan tangannya, lam yaqad yaraha, hampir saja mereka tidak melihatnya. Walihada, karenanya kana ablahu min qawlihi, itu lebih dalam dari firman Allah Ta'ala, lam yaraha, tidak melihatnya. Lianna man lam yara qad yuqaribur ru'yah, karena sesungguhnya siapa yang belum melihat, qad yuqaribur ru'yah, bisa jadi mendekati melihat. Lianna man lam yara qad yuqaribur ru'yah, bisa jadi mendekati ru'yah. Baik. Nah, semoga difahami, lam yakat yara itu lebih dalam dari kata lam yaraha. Lam yaraha tidak melihatnya, lam yakat yaraha tidak hampir atau tidak mendekati melihatnya. Li'anna man lam yara qad yuqaribu ru'yah, karena seseorang yang belum melihat bisa jadi dekat. Wa tsani annaha takhtalifu an sa'iril af'al itsbatan wa nafyan. Yang kedua itu berbeda dari fi'il yang lain. Itsbatan wa nafyan, baik secara itsbat, penetapan atau meniadakan. Fa itsbatuha nafyun wa nafyuha itsbat. Itsbatnya itu nafi, penetapannya itu maknanya ketiadaan, dan nafyuha, peniadaannya namanya penetapan. Walidza qalu, karena mereka mengatakan innaha idza atsbatat nafat wa idza nafat atsbatat. Fa idza qila kada yaf'al fa ma'nahu annahu lam yaf'alhu. Apabila ada seseorang mengatakan kada yaf'al, maknanya lam yaf'alhu, belum melakukannya. Bidalil, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in kadu la yaftinunaka li'annahum lam yuftinunahu, dan hampir saja mereka itu menguji kamu. Maknanya apa sebenarnya kalau secara tafsir? Tadi secara harfiah, li'annahum lam yaftinunahu, karena sebenarnya itu tidak menggoyangkan dan mampu mendekati dan menguji keimanan Nabi Muhammad SAW. Wa idza qila lam yakad yaf'al, dan apabila kata lam yakad yaf'al maknahu annahu fa'alahu, maka setelah melakukannya. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, dan mereka menyembelihnya, wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak melakukannya. Li'annahum fa'alu dzabah, karena sesungguhnya mereka telah memotong. Baik, hadza huwa al-ma'na. Al-thalith, yang ketiga, annaha fi an-nafyi tadullu ala wuqu'il fi'li bi'usrin wa shiddatin. Maknanya melakukan sesuatu dengan sulit. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, dan mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Warabi'u, yang keempat, at-tafsilu fi an-nafyi bainal mudhari' wal madhi. Perincian antara nafi dari fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fa nafyul mudhari nafi wa nafyul madhi itsbat. Meniadakan dalam mudhari itu nafi dan meniadakan fi'il madhi itu itsbat. Yadullu 'ala al-awwal qauluhu ta'ala, yang menunjukkan yang pertama adalah lam yakad yaraha, maknanya annahu lam yara syai'an, tidak melihatnya sama sekali. Wa yadullu 'ala tsani, dan menunjukkan atas yang kedua, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nah, ini wa ma kadu yaf'alun itu tafsil,
Kalau nafi ke fi'il fil madhi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nafyul madhi isbat. Nah, wa ma kadu, dan nafinya dari kata dzabah, wa ma kadu yaf'alun annahum fa'alu. Nah, mereka telah melakukannya. Jadi lam yakad yaraha, hampir saja mereka tidak melakukannya, mereka tidak melakukannya, tidak melihatnya. Kalau fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun itu nafi al-madhi, menafikan yang madhi, menafikan yang madhi ma'a annahum fa'alu. Wal khamis annaha fi an-nafi takun itsbat idza kana ma ba'daha muttasilan bima qablaha wa muta'alliqan bihi, wa qaulika ma kadat aslu ila makkah hatta tuftu bil baitil haram, wa minhu qauluhu ta'ala fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ini menunjukkan itsbat apabila setelahnya bersambung dengan sebelumnya. Nah, contohnya di sini sebelum yang setelahnya yaf'alun itu bersambung dengan sebelumnya fadzabahuha dan berkaitan. Jadi mereka menyembelihnya wa ma kadu yaf'alun, dan mereka hampir saja tidak melakukannya. Nah, di sini maknanya bahwa kata wa ma kadu yang nafi ini itsbat. Kenapa? Karena yang setelahnya yaf'alun bersambung dan berkaitan dengan sebelumnya. Masya Allah. Nah, ini makna-makna dari kada. Makna-makna dari kada. Nah, silakan dibaca terus insya Allah. Kalau yang belum paham satu kali baca, nanti akan bisa memahami setelah pembacaan yang kedua dan ketiga. Lafzu ja'ala, kata ja'ala. Ta'ti ja'ala fil Qur'an li'iddati ma'anin ahaduha bima'na samma. Nah, dengan makna sama itu memberi. Kata ja'ala artinya diantaranya memberi nama. Alladzina ja'alul Qur'ana 'adhin, yang menjadikan Al-Qur'an dan memberikan nama kepada Al-Qur'an yaitu 'adhin, yaitu kadziba. Wa ja'alul malaikata alladzina hum 'ibadur rahman inatha, dan menjadikan malaikat, yang menjadikan dan memberikan nama kepada malaikat itu sebagai hamba Allah yang perempuan. Nah, syahidnya adalah innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Bima'na aujada, ja'ala bima'na aujada. Wa tata'adda ila maf'ulin wahid, dan ta'addinya itu ke maf'ul satu. Wal farqu bainaha wa bainal khalqi anna al khalq fihi ma'na at-taqdir wa yakunu an adami sabiqin haitsu la yataqaddamu maddatun wala sabab mahsus. Bedanya ja'ala dengan khalqa itu, kalau ja'ala kalau khalqa itu menciptakan sesuatu tanpa sesuatu sebelumnya dan juga tidak ada sebab yang terlihat. Beda dengan ja'ala yang maknanya ijad, mengadakan, maka dari sesuatu yang ada. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Kata khalaqas samawati wal ard berarti dari adam, dari sesuatu yang tidak ada. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, innamal dhulumat wan nur. Nah, kalau ja'ala menjadikan dari sesuatu yang tadinya ada. Wa innamal dhulum, atau Allah menjadikan sebab di situ. Wa innamal dhulumat wan nur tanshaw an ajramin tujadu bi wujudiha wa ta'damu bi'adamiha. Karena gelap dan terang itu muncul karena adanya zat-zat tertentu yang dengannya ada malam dan dengannya adanya cahaya, dan tiadanya zat tersebut maka tidak ada siang dan malamnya. Dengan zat yang dengannya ada malam dan siang, dan dengannya tidak ada malam dan tidak ada siang. Ats-tsalitsu, yang ketiga, bima'na an-naql, maknanya adalah pindah, min halin ila halin muttasi, dari suatu keadaan ke keadaan yang lain.
fatata'adda ila maf'ulain, maka ta'addinya kedua maf'ul. Imma hissan, bisa dengan secara his yang dirasakan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, itu menjadikan sesuatu yang tadinya bumi, memindahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, watasir atau menjadi, dan di sini maknanya menjadi, yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Wa imma aqlan, atau secara akal, aja'ala al-alihata ilahan wahida, bima'na al-i'tiqad wa ja'alu lillahi syuraka al-jin, bima'na ja'ala meyakini, bima'na al-hukm bisyai' 'ala syai' haqqan kana aw batin, menghukumi sesuatu dengan atas sesuatu. Idza inna raddu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Baik. Kemudian la'alla wa asa. Dalam Al-Qur'an banyak kata la'alla wa asa. Tusta'malu la'alla wa asa lirraja' wa tama' fi kalamil makhluqin, haitsu yashqu al-khalqu fil umuri al-mumkinah wa la yaqta'una 'ala al-ka'in minha. Nah, kalau la'alla wa asa artinya harapan dan ketamakan, keinginan yang kuat dari kalam makhluk, di mana makhluk itu ragu terhadap hal-hal yang mungkin ada atau tidak ada, dan tidak memastikan atas sesuatu hal itu ada. Jadi ya keinginan saja, ada atau tidak, wallahu a'lam. Amma binisbati ila Allah Ta'ala, adapun berkaitan dengan Allah Ta'ala, faqila, maka pendapat yang pertama, yadullani 'alal husul wal wujub, menunjukkan atas ada. Lianna binisbatil umur ila Allah nisbatu qat'in wa yaqin, karena nisbat perkara-perkara kepada Allah itu adalah nisbat yang pasti. Wa qila innahuma litarajji 'ala babihima, dan yang kedua itu maknanya harapan. Lakin at-tarajji yakunu bin nisbati ilal mukhatabin, harapan itu kaitannya dengan yang lil mukhatabin, itu untuk orang yang diajak, orang yang sampai kepadanya khitab Allah Subhanahu wa taala atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, dan yang terakhir, inna la'alla fi katsirin minal mawadhi' takun at-ta'dil, ta'dil itu penjelas. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, penjelas. Ta'dil itu jadi akibat ya. Baik. Kan ayat sebelumnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi qiyamul lail itu menjadikan seseorang itu nanti dibangkitkan dalam keadaan yang terpuji. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai hati, la'allakum, supaya kamu, tuflihun itu beruntung. Jadi bertakwalah, litta'dil ulil albab, lamnya litta'dil penjelas, la'allakum tuflihun, kalau takwa maka kamu akan beruntung. Alhamdulillah, nakhtatim bi hadzal qadar. Insyaallah di diskusi di akhir bulan bismillah. Jazakumullah khair. Semoga Allah terima jurusnya kita. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.